Newsman Opinion. Mitra bisnis, di tengah kekhawatiran dunia mengenai varian Omikron, pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 secara serentak pada liburan Nataru tahun ini dan gantinya penerapannya disesuaikan keadaan daerah masing-masing. Alasannya, saat ini penanganan pandemi corona di Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan. Kasus harian stabil di bawah 400 per hari, jumlah kasus aktif dan yang dirawat di rumah sakit pun mengalami penurunan. Hasil survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 yang tinggi. Apa komentar Anda mengenai pembatalan PPKM level 3 serentak di liburan Nataru ini? 633-9160. Ya memang kalau mengikuti pelaturan, apalagi WHO telah menerbitkan akan ada virus gelombang ketiga Omikron yang tidak ketahuan gejalanya tiba-tiba terpapar gitu kan. Nah ini kan menimbulkan rasa was-was juga bagi rakyat Indonesia tentunya maupun penduduk Jakarta. Cuma pemerintah juga memikirkan bagaimana langkah selanjutnya ekonomi. Baru dibuka sebentar masuk ke level 1, level 2, kemudian ditutup lagi. Ini kan jadi masalah juga. Seperti ketika virus corona ini pertama kali kurang lebih 1,5 tahun yang lalu berada di Indonesia. Jadi artinya ini dilema ini. Nah, coba pemerintah harus menjelaskan juga supaya kita tidak terpaku dengan euforia bahwa COVID-19 sudah bisa ditangani sehingga melanda. Ini harus terus ditekankan tentang protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, atau 5M, menghindari kerumunan. Sementara pemerintah 3T, testing, pengujian, treatment, dan satu lagi itu tracing ya, pelacakan itu harus berkolaborasi menjadi satu kerjasama yang baik. Karena kalau tidak, dikhawatirkan kalau ini terjadi sama seperti pertama kali datang ini kan jadi wabahnya bukannya melandai lagi tapi akan membumbung tinggi seperti grafik gitu loh. Saya kira demikian. Kalau menurut saya ini kita ini udah nggak tahu ya, arahnya nggak jelas. Karena kita ini kan musim liburan ini kan mau pergi-pergi ya ke Singapura, kemana, ke Malaysia, kemana, atau ke Eropa, atau ke Amerika. Kan namanya orang liburan, pulang-pulangnya disuruh karantina pertama 3 hari. Kita ini udah pada beli tiket, ya kan. Terus 3 hari berubah 8 hari. Nah, 2 hari kemudian berubah 10 hari. Harusnya jangan kayak begitu. Kalau memang mau dilonggarkan, jangan lagi lah suruh karantina. Itu turis mau masuk ke Bali juga suruh karantina 10 hari kita mau datang, ya kan. Nah, kita ini kan hanya setahun sekali liburan, ya kan, di ujung tahun ini. Jangan dipersulit begini. Ini kan namanya udah bisnis kalinya. Jadi kalau benar itu pemerintah itu yang kayak gitu, bikin aturan sendiri gitu. Terima kasih. Datanya nggak jadi masuk. Omikron yang lagi digadang-gadang ini. Jadi kembali lagi di level 3 tadi sudah mengucapkan diadakan level 3 menyambut Natal dan Tahun Baru. Sekarang buka lagi. Nah inilah kembali lagi saya bilang, satu, komandonya ini kita ini dari dulu sampai detik ini komandonya itu nggak jelas. Semuanya itu punya komando, punya pemberian perintah masing-masing. Si perintah begini, nanti yang membaikannya ada lagi, nanti begini, nanti begini. Jadi simpang siur. Jadi semuanya ini, apalagi mau 2024 ya, mau jadi presiden semua ini. Jadi kembali lagi saya tegaskan, COVID kita belum jelas, belum tentu, belum ada bisa prediksi, tidak ada, ya kan. Jadi komando ini harus jelas siapa ini komando kita ini. Kita sampai detik ini komandonya ini simpang siur semuanya. Satu komando lah, siapa yang mau didengar ini negara ini. Itu saja, makasih. Ya, saya berharap seperti itu karena memang akhir tahun ini kita juga yakin bahwa apa yang kita rasakan saat ini bahwa kekebalan atau imunisasi dari vaksin yang kita dapatkan itu tepat untuk bangsa kita dan saya harapkan seperti itu. Terima kasih. Buat saya ada PPKM atau tidak ya nanti efeknya nanti ke ekonomi itu sudah tidak bagus kemungkinan karena
pasar saat ini masih sepi setelah dari tahun 2020 sampai 2021 untuk penjualan barang dan jasa, dan pendapatan para pengusaha mayoritas itu hanya mengejar berkisar antara tiap bulan 20-30% keuntungan. Jadi ini tidak sesuai dengan pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan gitu ya. Bisa balik modal impas saja untung, apalagi banyak yang nobok sehingga banyak yang merugi dan banyak yang sudah kolaps. Ingat ya, menurut jurnalis Alis, kalau untuk pengusaha kecil atau UKM dan UMKM, menurut jurnalis senior Alit, Bapak Alit, itu ada 87,5% sudah mau kolaps. Mungkin di bulan Desember ini UKM-KM yang sekarang ini tinggal kurang lebih 40-an juta ya di tahun 2021 UMKM. Mungkin 30 jutanya kemungkinan kolaps, jadi 30 juta di seluruh Indonesia, dan itu ada kurang lebih 100 pekerja di situ kemungkinan akan di PHK. Padahal yang lama sudah sekitar 40, 50, 60-an jutaan yang di PHK. Sulit keadaan rakyat kita ya, dan terjadi kemungkinan ledakan pengangguran, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih ini pengalaman dari cita-cita kakek saya dulu ya, waktu ada flu Spanyol dulu gitunya juga ada, tapi kayaknya penanganannya bukan kayak gitu dah. Mereka 2 tahun pun dikasih penelitian ngerti gitu ya. Kalau ini kalau nggak mau selesai, kalau begini tuh sebenarnya nggak bakal selesai. Walau saya yang tahu dulu tuh pandemi itu selesai sudah nggak ada mutasi, sedangkan sekarang masih mutasi. Kalau menurut saya sih gitu harus, kalau cuma 7 hari level 3 nggak bakal bangkrut ya. Hotel-hotel tempat wisata lebih baik sih kalau ya. Level 3 tetap dijalankan. Ini kan cuma seminggu. Daripada nanti panjang-panjang lebih bahaya ekonomi semuanya. Itu aja. Iya, terpulang itu pembatalan PPKM level 3 dan lain-lain itu semua. Saya mau membahas kok pemerintah bisa berubah-berubah begitu ya. Kenapa kok dari awal sebelum diputuskan diundang dulu itu dari pihak terkait gitu loh. Misalnya ini karena masukan dari siapa? Misalnya dari yang pariwisata gitu kan, hotel dan lain-lain. Ya itu diundang dulu, ini gimana implikasinya, karena kayak gini bingung ya, ini anak sekolah nih udah jadwal libur misalnya pertengahan tahun atau ini tetap dibatalin semua nih, libur anak-anak semua dibatalkan jadi tahun depan, awal tahun depan gitu loh. Ya jadi lebih baik dipikir matang-matang dulu. Saya tahu emang nggak gampang, cuma dalam situasi begini mungkin lebih baik berhati-hati, telat sedikit tapi tidak udah mantap peraturannya gitu loh, nggak berubah-berubah ya. Makasih. Berdasar pengalamannya di negara-negara yang maju ya, yang udah 70% total vaksinnya, itu ada juga yang kena Omikron meningkat tuh kasusnya. Kalau menurut saya ya, itu saya komentar ya. Kalau memang mau sungguh-sungguh supaya jangan ada apa-apa sih, sebenarnya ya tetap aturan yang tadi tuh yang sebelumnya level 3 ya, PPKM itu tetap dijalankan. Tapi kalau mau coba-coba sama virus Omikron sih, saya gitu. Makasih. Iya, PPKM ini kan level 3 kemarin ini kan rencananya cuma hanya beberapa hari saja, dari tanggal 24 sampai tanggal 2. Dampaknya juga kalau menurut saya juga tidak terlalu jauh ya terhadap perekonomian begitu loh. Sedangkan di satu sisi ada baiknya memang kita menahan jangan sampailah terjadi penambahan kasus kembali, karena memang kalau kita berkaca dengan negara-negara maju yang mereka juga terlihat kegirangan dan akhirnya memberlakukan kebebasan yang lumayan besar ya, akibatnya COVID-nya kan luar biasa gitu loh. Sedangkan kita ini kan sebenarnya sudah dalam tahap yang menuju perbaikan yang hampir luar biasa gitu. Iya, sebagai bangsa dengan populasi yang besar sekali, ya kita harus berani mencoba, nggak boleh terlalu terkungkung oleh ketakutan terus-menerus. Yang penting kan pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipatif. Kalau ternyata kasus meningkat sedikit, apa yang harus dilakukan dengan cepat dan sigap. Jadi ya saya mendukung keputusan itu karena masyarakat juga sudah mulai lebih disiplin kelihatannya untuk menggunakan masker dan rajin-rajin cuci tangan serta pakai hand sanitizer. Kita bantu dengan doa, semoga perekonomian tambah bangkit. Terima kasih. Saya sependapat ya, setuju dengan keputusan itu. Ya itu tadi, walaupun gimana pun tetap disiplin prokesnya itu harus dijaga, dan kesadaran masyarakat pun saya setuju dengan pendapat Bapak yang tadi itu. Memang saat ini cukup baik, kita lihat di jalan-jalan di mana-mana orang selalu menggunakan masker. Artinya saya sendiri pun merasakan itu
begitu keluar rumah ingat masker, keluar rumah ingat masker, itu sesuatu yang baik. Semoga ini semua berlalu dengan penuh sukacita dan kita semua tetap sehat. Amin. Terima kasih. Setuju dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, karena itu sudah melalui pengkajian yang mendalam. Setuju dengan penelpon terdahulu juga, prokes harus tetap dilaksanakan, ya, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, mobilitas juga dikurangi, berkerumun dihindari. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jangan sampai terjadi seperti bulan 678 itu, umat Kristen seperti saya, ya jangan euforia, bersukacita, bergembira, memperingati hari lahirnya Tuhan menjadi manusia, kita semua lahir baru. Oke, kesederhanaan, menolong sesama yang berkekurangan, yang miskin, itulah yang kita lakukan. Nggak usah euforia seperti dulu-dulu, tahun baru juga. Kolom yang lalu kan mengatakan, ya petasan nggak usah, ya mawas diri lah semuanya. Terima kasih. Ini kan juga terkait dengan NU, kan kemarin kan pecah itu. Karena apa? Taib Agus Siraj setia menunda Kongres NU itu di bulan Januari. Kelompok Kemenak dengan ketua adik aku kelompok juga minta di Desember ini. Lain hal, semua hotel di Lampung sudah di-booking semua. Kalau ke Januari, bagaimana yang telah di poskot Lampung, hotel yang sekian banyak, 1.000 orang. Jadi saya orang NU juga terima kasih, ini bisa dibatalkan PPKM yang level berapa, level 3 ya. Dampaknya banyak untuk keagamaan, untuk ke politik, untuk kesusahan orang tertentu. Terima kasih, Pak. Menurut saya kebijakan pembatalan ini keliru besar. Kenapa? Karena diberlakukan PPKM tahap 3 pun itu yang akan nekat, yang akan melanggar juga masih banyak. Apalagi dilepas seperti ini. Ya, jadi ya kita nggak pernah belajar sih dari karakter orang kita tuh seperti apa. Sudah dilarang pun masih nekat, masih seperti itu. Apalagi di open seperti ini. Dan yang kedua itu, kok nggak sayang ya, kita baru bagus kondisinya, baru menuju bagus, sudah mau berjudi lagi dengan kebijakan seperti ini. Ya kalau saya sih berkata kepada keluarga, pada kerabat dekat, ya udah siap-siap gelombang 3 lah tahun depan. Terima kasih. Saya kira begini, memang kita sekarang sudah harus cerdas. Pemerintah daerah juga sudah tahu, ya. Kita sudah punya pengalaman bagaimana caranya. Kita juga tidak seyogyanya membuat aturan membabi buta gitu ya. Contohnya di daerah saya lah, di daerah Banten, walaupun itu tidak serentak, tapi tetap sekarang dilakukan sangat ketat untuk daerah-daerah tertentu. Jadi kita juga mengadakan acara, ada batasan-batasannya gitu. Jadi saya setuju lah. Jadi yang penting bahwa betul-betul dikontrol di daerah-daerah, beri tanggung jawab kepada kepala pemerintahan daerah untuk benar-benar dianalisa, dilakukan secara disiplin. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, saya pikir pembatalan PPKM itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang di sini tidak disiplin gitu loh. Nah, contohnya aja, sekarang ya saya lagi di Pulau Gadung. Ini kebanyakan juga nggak pakai masker gitu loh. Ya, dan saya lihat ya, itu kita udah berhasil menekan, kita memang tidak boleh dilepas. Ini kan sekarang di bawah 400 itu pasien sehari COVID itu karena PPKM juga, hasil dari PPKM gitu loh. Menurut saya tidak boleh dibatalkan gitu aja. Makasih. Saya pikir sebagai masyarakat keputusan pemerintah sudah tepat ya, agar pada saat hari raya keagamaan seperti ini, di mana tingkat vaksin sudah tinggi, ya tidak perlu lagi PPKM level 3. Namun sebagai sebuah saran, jangan sampai penerbangan dari luar negeri justru yang bebas masuk ke Indonesia. Jadi sekarang pengetatan 10 hari itu sudah tepat. Kalau perlu ditambah lagi, karena apa? Jangan sampai ekonomi kita di dalam ini nggak bisa berputar, hanya mengharapkan dari turis dari luar misalnya. Karena apa? Karena sesama Indonesia juga sudah
bergerak sih Mbak ekonomi saat ini, dan orang bisa Natalan bersama keluarga ya, tahun baru bersama keluarga. Jadi sudah bagus keputusan pemerintah. Terima kasih. Saya sangat menyesalkan ya keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana untuk PPKM 3 ya, yang level 3 ini dia menjelang Natal dan tahun baru gitu ya. Menurut saya sih terlalu gegabah ya pemerintah ini membatalkan ya, soalnya di banyak negara ini perebak lagi. Dan kita, pengalaman kita selama ini, setiap ada libur panjang selalu ada kenaikan pandemi COVID ini lagi. Ya itulah, saya sangat menyesalkan ini ya keputusan pemerintah. Mohonlah kiranya. Nah, kedua juga kalau PPKM level 3 ini saya rasa nggak terlalu berat ya, kan agak ringan gitu daripada yang PPKM 4. Jadi ya tolonglah agar tetap dijaga protokol kesehatannya. Itu aja pesan saya. Ya, ini kembali lagi seperti pada waktu PPKM di awal-awal ya. Jadi antara kepentingan kesehatan atau keselamatan jiwa dengan kepentingan ekonomi. Ya, di sisi lain kita tahu kalau di ekonomi itu khususnya mungkin sektor pariwisata, perhotelan begitu khusus ya, yang baru mau bergeliat begitu, tapi ditutup dengan kebiasaan PPKM karena kita takut dengan ancaman Omikron ini. Nah, itu memang satu dilematis lah, kita serba salah juga ya. Kita bisa pahami kalau menghadapi masalah pandemi ini ya begini keadaannya ya, kadang kita mengambil keputusan A bisa dianulir dengan keputusan B seperti begitu. Nah, mungkin yang terbaik ya kita selalu berusaha mencari jalan tengah, tetap bisa sehat tapi juga ekonomi tidak terpuruk. Itu kan selalu yang dijalankan oleh kebijakan pemerintah selama ini. Ya kita belajar dari pengalaman aja, saling mendukung aja lah supaya nggak kondisinya lebih buruk begitu sih. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya, ya pemerintah pasti dalam membuat kebijakan sudah berpikir matang-matang. Termasuk pembatalan PPKM level 3 pada saat libur Nataru. Sudah dipikirkan karena mengingat kasus COVID sampai hari ini mungkin ada penurunan, makanya kebijakan tersebut dibatalkan ya, PPKM tersebut. Dan kalau dari saya sih, saya tetap percaya pada kebijakan yang diambil. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.